Halo teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan vlognya Neng Ningrum. Kali ini aku mau potong gamis yang kepanjangan ya teman-teman. Nah ini aku udah lipat seperti ini ya. Nggak kelihatan ya teman-teman. Nanti aku pindahin ke atas. Nah teman-teman, sekarang udah terlihat ya, karena aku kameranya simpen di atas ya teman-teman. Nah ini kita mau potong bagian bawah, udah dikasih tanda sama ini ya teman-teman, sama jarum, bukan jarum, sama peniti ya teman-teman. Kadang kalau ngomong tuh susah ya. Nah ini aku samakan dulu ya teman-teman, biar nanti enggak panjang sebelah. Jadi ini dilipatnya seperti ini biar sama ya teman-teman. Jadi antara kanan dan kirinya itu sama kalau dilipat seperti ini. Nah kemudian nanti kita garis untuk memotongnya ya, seperti ini ya. Jadi harus sama ukurannya dari sini. Misalkan kita akan motong berapa senti, 7 cm. Nah ke atas juga harus 7 cm. Nah karena di garisnya pas 7 cm nya, jadi kita kurangin lagi ya, jangan 7 cm banget untuk kampuhnya ya, atau untuk ngejahitnya. Nah seperti ini juga sama ya, ini jadi 6 cm ya teman-teman. 6 cm ke sini juga jadi 6 cm, dipotong segini. Nah kita garis ya biar nanti guntingnya gampang. Kita garis gini. Garis ke sini, gak kelihatan ya garisannya karena warnanya seperti ini ya, rada-rada ngeblur ya, nggak kelihatan. Kita garis, kita samakan lagi, takut berubah. Barulah kita gunting ya teman-teman. Nah bismillahirrohmanirrohim, mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Gak kelihatan garisnya guys. Nah guntinglah seperti ini ya. Nah kalau ada yang nanya ya teman-teman, berapa sih upah jahit permak gamis seperti ini? Kalau aku kalau potong bagian bawah doang seperti ini harganya itu 10.000. Tapi kalau misalkan di permak total semuanya itu bisa sampai 20 sampai 30.000 ya teman-teman, tergantung tingkat kesulitan ya. Nah itulah ya, kadang-kadang orang kan berpikirnya gampang, set gitu. Nah ini udah digunting ya, kalau misalkan guntingnya nggak kayak tadi, otomatis yang ini tinggi, yang itu rendah. Ntar konsumennya komplain, Mbak kok jahitannya kayak gini sih, aku kan bayar pakai duit. Takutnya ada yang begitu ya, kan ada tuh yang rewel kayak gitu ya. Kalau teman-teman di sini mah pasti kalau jahit nggak pernah rewel ya. Ada juga nih kalau mau ada yang jahit itu ya teman-teman, sukanya itu motong sendiri. Motongnya itu nggak benar,
Mungkin maksudnya dia baik untuk meringankan si tukang jahit ya teman-teman. Tapi itu malah jadi pekerjaan dua kali. Kadang jahitnya itu guntingnya itu jadi mencong, akhirnya si tukang jahit juga tetap aja harus motong sendiri lagi karena teknik jahitnya itu tidak bener ya teman-teman, nggak bagus gitu, jadi nggak rapi gitu. Akhirnya mencang-mencong, bilangnya gini, "Mbak, aku udah ada gamis, aku udah potong sendiri." Dikirain bakalan murah. Mungkin kalau potong sendiri harganya jadi 5.000 ya teman-teman. Padahal itu malah bikin pusing kepala tukang jahit. Kalau dia motongnya mencong, terus kita ngikutin jahitnya mencong juga, ketika ketika kita kasih ke dia dengan keadaan yang seperti itu, dia bilang, "Kok kayak gini?" Ya kita mah tukang jahit, tinggal ngomong aja kan ibu yang motong gitu. Gitu ya teman-teman. Tapi ya harusnya ya kita serahkan aja sama ahlinya, kita percayakan gitu ya teman-teman. Seharga 10.000 tuh murah banget ya teman-teman, menurut aku sih ya, daripada harus motong sendiri terus motongnya salah, jahit sendiri, mesinnya nggak punya gitu. Terkadang ada yang ngerasa, "Saya bisa jahit, saya punya mesin jahit," katanya gitu, "jahit sendiri saya bisa," gitu. Kayak apa ya, nggak percaya sama tukang jahit gitu ya teman-teman. Terus akhirnya dia banyak komplain biasanya gitu ya teman-teman, yang yang ngerasa pinter, ngerasa bisa itu, suka ini ya teman-teman, suka suka kayak ngegampangin gitu ya teman-teman, kayak gitu. Nah itu tuh nggak boleh ya. Kalau misalkan kita mempercayakan ke tukang jahit ya kita mau jahit ke tukang jahit ya kita percayakan bahwa tukang jahit itu bisa gitu ya teman-teman. Kita harus percaya sama orang ya, nggak usah juga sih percaya sama orang ya, musyrik. Nah ini satu lagi ya, aduh lupa jadinya ya, kebanyakan ngobrol. Entahlah ya teman-teman, jangan diambil hati ya, itu mah hanya sekedar cerita aku, pengalaman aku. Karena ada tukang jahit yang jahit lagi ke aku, dia pensiun jadi tukang jahit, terus akhirnya dia bilang, "Ini nggak begini, ini salah, harusnya seperti ini." Ya aku sih terima-terima aja. "Oh seperti itu," gitu kan. Aku jawab gitu, "Oh seperti itu. Oke, aku terima gitu ya sarannya kayak begitu begini," gitu kan. Cuman jadi apa ya, jadi ngeribetin gitu. Kalau tukang jahit itu setiap tukang jahit ya teman-teman, setiap penjahit itu, setiap orang itu punya caranya sendiri-sendiri. Misalkan nih, aku cara motong gamis itu seperti ini, penjahit yang lain punya cara yang berbeda ya teman-teman. Bisa aja nggak dilipat kayak gini, bisa aja dijabarin kayak gini, terus diukur semua ya teman-teman kayak gitu. Kalau aku kan seperti ini, dilipat dulu gitu kan, terus barulah digunting. Beda-beda ya teman-teman. Terus ada juga tekniknya tuh beda-beda juga. Kalau aku ngejahit itu bisa sampai 2 kali ngejahitnya, 2 kali, biar apa, biar enggak ngelilit gitu. Tapi ada juga tukang jahit yang bilangnya, "Nggak apa-apa ngelilit di dalam, yang penting di luarnya bagus." Kalau aku nggak kayak gitu teman-teman. Kalau aku pengennya itu di luar bagus, di dalam juga bagus gitu. Kalau aku sih ya teman-teman. Tapi kan prinsip tukang jahit itu beda-beda ya teman-teman. Kalau aku tuh tipe orang yang kadang pengen perfect gitu ya teman-teman, masalah jahitan itu. Tapi apa ya? Tapi nggak suka kalau diribetin gitu ya teman-teman. Kalau misalkan
menurut si ini seperti ini gitu ya. Menurut aku punya teknik sendiri gitu. Kadang orang kan ngerasa teknik saya yang paling benar gitu ya. Ya kalau aku sih kalau ada nemuin orang kayak gitu, ya dengerin aja, ya dengerin aja. Oh gitu, gitu. Ya tapi kalau masukannya masuk akal, bagus ya aku suka terima juga sih teman-teman saran orang gitu. Kalau emang itu sarannya itu masuk akal dan lebih bagus dari teknik aku gitu. Kadang aku pakai teknik orang yang ngasih masukan, ini kayak gini bagus, lebih lebih gampang kayak gini kan. Teknik uh, motong ya, motong itu seperti ini lebih cepat gitu daripada harus dijeberin terus diukur semua, akhirnya nggak sama antara bagian kanan dan kiri ya teman-teman, kayak gitu. Nah ini seperti ini ya, jadi kita bikin garis gitu ya, garis dulu. Jadi kita gunting jangan pas ukuran ya teman-teman, harus dilebihin antara 2 cm atau 1 cm ya, tergantung kita bakalan ngelipetnya segimana gitu. Nah ini udah aku ukur ya, coba ukur lagi takutnya salah ya. Nah ini udah, karena bagian atas itu lebih mayung, jadi harus lebih tinggi dari bagian depan. Bagian depan itu harus lebih panjang ya teman-teman, biar nantinya mayungnya bagus gitu ya. Tuh teman-teman, nah ini aku gunting, gak kelihatan sih ya. Kadang ada yang ribet gitu ya, kurang panjang sedikit, kurang pendek sedikit, minta direnovasi ulang, minta dibenerin lagi. Tapi ada juga customer itu, pelanggan itu nggak ribet. Kalau yang ini ya alhamdulillah orangnya itu nggak ribet, nggak neko-neko, dia bilang ya potong aja semata kaki biar nggak nyerimpet katanya gitu ya. Alhamdulillah ya teman-teman, kadang ada konsumen itu baik, kadang enggak ya. Kita harus belajar sabar ya teman-teman. Jadi tukang jahit itu melatih kesabaran ya teman-teman, kayak guru. Aku juga dulu pernah jadi guru ya teman-teman, dan itu melatih kesabaran gitu ya, ngadepin anak-anak yang nakal, anak-anak yang hiperaktif gitu ya, yang nggak mau diem. Itu kita tuh harus sabar. Sama halnya dengan tukang jahit juga sama ya teman-teman, kita harus sabar ngadepin pelanggan yang ribet. Oke, ini udah dijahit ya teman-teman. Kalau ini alhamdulillah orangnya nggak ribet, orangnya baik gitu ya teman-teman, nggak macem-macem, maksudnya nggak gimana-gimana, orangnya baik. Aku udah kenal lama sama orang ini ya teman-teman. Oke, kita jahit. Nah teman-teman, giliran aku ngejahit ya, di sinilah tempat jahitnya ya. Sudah lama ya teman-teman aku jarang ngejahit, karena tidak rame ya, bukan tidak rame ya, jarang itu, jarang ada yang jahit sekarang itu. Mungkin karena emang bajunya udah pada bagus, sudah pada pas gitu ya teman-teman. Dan lagi juga tidak selamanya usaha itu rame, kadang
rame, kadang sepi ya teman-teman. Jadi kita mah harus tetap bersyukur gitu ya, jangan mengeluh ya teman-teman. Nah, ini cara aku ya teman-teman. Kalau ngejahit itu 2 kali gitu. Nah, sebelum ngejahit yang ininya ya teman-teman, kita harus jahit bagian pinggirannya. Ini kan kayak mau sobek ya. Nah, kita kencengin nih teman-teman. Kita kencengin ini benangnya udah sama ya teman-teman. Warnanya warna hijau. Hijau apa nih namanya ya? Warna hijau itu beda-beda ya teman-teman. Nah, kita lupa nih colokin mesinnya. Kalau nggak dicolokin, mesinnya nggak bakalan hidup sampai kapanpun ya teman-teman. Nah, aku jahit. Ini jahitnya bolak-balik ya. Tapi kayaknya benangnya nggak mirip ya. Mirip nggak sih? Takutnya beda warna. Hijau mirip sih teman-teman. Nanti kalau udah dicuci juga mirip kayaknya. Kadang kan milih warna itu juga susah ya teman-teman. Kadang warna hijau itu macam-macam. Ada hijau sage, hijau apalagi hijau toska, hijau macam-macam ya warna hijau itu ya teman-teman. Nah, kalau aku jahitnya begini, jahit dulu sekali ke sini ya teman-teman. Sekali dijahit. Nah, aku jahit ya. Nah, kalau jahitan aku itu paten, lama tapi paten gitu teman-teman. Jadi nggak gampang sobek gitu. Nah, aku jahit dulu seperti ini. Tujuannya apa? Aku nggak pernah pakai sepatu clean dan nggak pernah langsung dilipat ya teman-teman. Bisa aja sih langsung dilipat juga. Langsung dilipat juga bisa kalau kainnya yang bagus. Tapi karena ini mayung, takutnya jadi ngelilit. Jadi aku nggak mau ambil resiko. Makanya aku mendingan jahit 2 kali daripada nanti harus dibongkar lagi dan akhirnya aku harus jahit lagi 2 kali biar jahitannya itu bagus gitu ya teman-teman. Karena kalau jahitan nggak bagus, meskipun bayarannya murah, pelanggan itu suka kadang ngerasa rugi gitu. Padahal kita kerjanya itu sampai berkeringat ya teman-teman. Mungkin kalau di luar negeri ya teman-teman, aku sempat ngeliat konten kreator orang luar negeri gitu ya, yang TKW yang kerja di luar negeri kayak gitu, ngejahit kayak gini tuh katanya mahal ya teman-teman. Motong dress itu di luar negeri katanya ya 100.000 sekali motong. Di sini motong gamis kayak gini ini 10.000 doang ya teman-teman. 10.000, bedanya itu berapa itu? Banyak sekali ya teman-teman, antara 100.000 dan 10.000 itu. Ya beginilah ya hidup di Indonesia mah, apa-apa juga kayaknya murah gitu ya teman-teman. Nah, kalau dolar itu udah naik ya teman-teman, tapi nggak tahu rupiah. Rupiah mah ini aja ya, standar aja. Nah, ini aku jahit seperti ini ya teman-teman. Nanti kalau sudah dijahit semua, ini aku gunting ya teman-teman. Nah, biar videonya nggak kepanjangan, aku cut dulu ya. Nah, ini teman-teman, ini udah aku jahit ya sekali. Nah, kemudian aku gunting karena ini masih ada lebihnya ya. Tapi kalau udah mepet banget, nggak digunting juga nggak masalah ya teman-teman. Ini karena
nggak mepet, terus masih ada lebihnya, jadi aku gunting, nanti baru aku lipat lagi ya teman-teman. Nah kayak gini, ini udah sampai akhir ya nih. Jadi aku kalau jahit itu 2 kali ya teman-teman, biar nanti hasil jahitan yang di bawahnya itu nggak muter gitu ya, atau melilit gitu ya teman-teman. Kan biasanya selalu ngelilit ya. Nah ini kita jahit lipatnya gini, 1, kemudian 2, jadi nggak ngelilit ya teman-teman. Kalau hanya 1 jahitan juga bisa, tapi nanti kelihatan jahitan yang di dalam ya teman-teman, yang sekalinya itu kelihatan. Nah jadi kita lipat 2 kali biar terlihat lebih bagus ya. Nah seperti ini. Jadi kita jahit. Ini cara aku biar jahitannya itu nggak melilit ya teman-teman. Dijahit 2 kali tanpa sepatu clean. Nah kayak gini ya teman-teman. Tuh kan nggak ngelilit kan, dan hasilnya itu bagus, depan belakang itu bagus ya teman-teman. Kalau aku prinsipnya kalau jahit itu depannya bagus, belakangnya juga harus bagus. Nah ini juga seperti ini. Ini sampai selesai ya, sampai selesai. Tuh kan nggak ngelilit kan teman-teman, biasanya kan muter ya ininya di sininya. Kalau jahitnya seperti ini nggak bakalan muter, jadi nggak usah disetrika. Nggak disetrika juga udah rapi. Nah ini karena aku nggak pakai sepatu clean. Sebenarnya aku punya ya sepatu clean, tapi aku lebih nyaman kayak gini, lebih nyaman pakai apa, manual ya teman-teman. Lebih enakan pakai manual dan hasilnya tuh lebih paten. Nah kayak gini tuh kan, nggak muter kan, tuh bagus ya teman-teman hasil jahitannya seperti ini. Nah kayak gini ya teman-teman. Kalau mau bisa jahit itu harus punya mesin jahit sendiri dulu. Jadi kalau punya sendiri mah latihan kapanpun juga bisa, karena yang diutamakan itu kalau pengen bisa jahit itu harus latihan. Kalau tanpa latihan nggak bakalan bisa teman-teman, sampai kapanpun juga. Kalau nggak latihan mah tetap aja nggak bakalan bisa-bisa, jadi harus berlatih, punya mesin dulu ya. Aku mah nggak bisa ngajarin ya teman-teman, tapi bisanya ngasih tahu kalau misalkan mau. Tapi kalau mau belajar ke tukang kursus ya teman-teman, di tempat terdekat di rumah teman-teman ya. Kalau di daerahnya masing-masing kan ada tuh tempat kursus-kursus menjahit ya teman-teman. Nanti dapat sertifikatnya, surat izin menjahit, bisa buka butik, rumah jahit kayak aku gitu ya teman-teman. Tuh saya teman-teman.
atau belajar otodidak sendiri lewat YouTube, nonton video aku juga bisa, asalkan punya mesin jahitnya ya. Jadi kitanya harus punya mesin jahitnya dulu biar bisa praktek sendiri di rumah cara jalanin mesin jahit. Awal aja dulu belajar lurus gitu ya teman-teman, aku gitu dulu belajar pertama kali ngejahit itu, belajar lurus-lurus dulu, udah bisa jahit lurus-lurus, baru aku belok-belok, belok kanan, belok kiri, kayak gitu, kayak belajar mikir teman-teman. Nah ini tuh kalau ngejahit kayak gini ya, nggak usah ditarik gini ya, short gitu, nggak usah ya teman-teman. Kita lipat dulu kayak gini. Nah biarin aja gitu, nanti tuh jalan sendiri tuh, jalan sendiri, nggak usah ditarik dari belakang, nggak usah ditarik dari sini ya teman-teman, jalan sendiri, nggak bakalan, nggak usah ditarik atau dijorokin ya teman-teman. Nggak usah lah, ntar takutnya sakit gitu ditarik-tarik ya, mendingan ini aja, didiamin aja, biarin aja berjalan sendiri tuh kayak ini, pegangin aja pelan-pelan gitu ya teman-teman, kayak gini nih, pegangin pelan-pelan ya. Kalau yang dipaksakan juga nanti kan jahitannya jelek ya teman-teman. Belajar jahit gini, belajar lurus-lurus, terus habis belajar lurus-lurus belajar belok-belok, karena belajar jahit belok-belok juga penting ya teman-teman, soalnya untuk menjahit lingkar ketiak, leher itu butuh skill jahit yang belok-belok ya teman-teman. Nah udah selesai kan. Nah seperti ini. Kalau yang satunya mah nggak aku video ya teman-teman, biar nggak kepanjangan videonya. Nah lihat deh hasilnya, hasilnya kan nggak melilit ya tuh, bagus ya kan, ya kan, bagus kan, nggak ada lilitan-lilitan, jadi di dalamnya bagus, di luarnya juga bagus gitu teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, sudah selesai semua. Ini jahitannya udah selesai dan hasilnya itu lumayan bagus ya teman-teman. Nah aku mau ke tasnya lagi ya, lipat lagi, kita lipat, kita masukkan ke tasnya. Nah ini nanti sore orangnya datang ke rumah ya teman-teman, ngambil jahitan yang sudah selesai. Alhamdulillah ya, meskipun sedikit, yang penting lancar ya. Apa ya, tekun ya teman-teman, kuncinya kita mah harus konsisten gitu, mau ada yang ngejahit mau enggak, mau rame mau sepi ya harus konsisten ya teman-teman, namanya usaha. Jadi kalau misalkan kita nggak konsisten dalam menjalankan usaha kita, mau usahanya itu jahit, jualan makanan ataupun apapun itu, kalau misalkan kita nggak konsisten menjalaninya ya teman-teman, usaha itu nggak bakalan berhasil ya sampai kapanpun. Dan alhamdulillah aku dari tahun 2018 ya teman-teman, dari tahun 2018 semenjak di sini ya teman-teman, alhamdulillah aku konsisten untuk ngejahit ya teman-teman, dan sampai sekarang mau rame mau sepi aku tetap buka jahitan ya teman-teman, kecuali kalau aku pulang kampung, kalau aku ada keperluan keluarga,
kalau aku pergi-pergi gitu ya, kayak pergi ke pasar kemana, itu pasti aku tutup, nggak ada di rumah ya teman-teman. Nah itulah aktivitas aku di rumah ya, meskipun aku di rumah saja tapi aku produktif ya teman-teman. Jadi aku itu ibu rumah tangga produktif, meskipun di rumah aja aku menjahit, aku ngonten, terus apalagi ya, aku beres-beres ya teman-teman. Jadi meskipun kita di rumah aja, kalau kita kreatif, inovatif, dan kita punya inisiatif ya teman-teman, pastinya kita menghasilkan cuan, meskipun itu tidak banyak ya teman-teman. Namanya juga usaha ya teman-teman, bisa banyak penghasilan, bisa enggak ya teman-teman, tergantung kita gimana, seberapa keraskah, seberapa kuatkah, seberapa usahanya itu seberapa banyak gitu ya teman-teman. Pokoknya semakin kita terus berusaha, insya Allah usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Seperti aku ngonten selama 3 tahun ya teman-teman, ngejar-ngejar konten di YouTube, malah yang dapetnya di Facebook ya. Ngejar kayak gitu ya, istilahnya rezeki itu emang ya dikejar-kejar itu lari gitu ya. Ya Allah lagi yang menentukan, jadi kita mah hanya berusaha teman-teman, jadi jangan menyerah. Aku aja ngonten bertahun-tahun, berhasilnya itu baru sekarang, itu pun baru di Facebook ya teman-teman, di YouTube belum. Tapi aku nggak menyerah, meskipun aku ngonten belum dibayar di sini ya teman-teman, di platform YouTube, tapi aku tetap semangat ya teman-teman untuk menjalani konten ini ya. Mohon maaf ya teman-teman, ini suaranya nggak ada, jadi aku lupa lagi aku ngomong apa. Ya beginilah ya teman-teman risikonya jadi konten kreator itu ya. Udah ngomong panjang lebar, taunya mikrofonnya mati, aku nggak sadar, ngoceh terus tapi nggak sadar gitu ya. Karena ini pakai kamera belakang, jadi aku nggak pakai kamera depan ya teman-teman, jadi aku nggak sadar gitu nggak ada suaranya gitu teman-teman. Mungkin ya kalau pakai kamera depan itu bakalan sadar, tapi kalau pakai kamera depan itu aku suka nggak pede gitu kalau ngomong. Maklum lah ya teman-teman, aku tuh malu gitu kalau dilihat muka sendiri gitu teman-teman. Nah itulah ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bye.